ini sudah masuk semua apa belum? Sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah masuk semua, mau diawali pelajaran kali ini dengan berdoa. Dipimpin tadi yang pertama kali masuk, Mas Asta, Mas Hendra. Monggo Mas Hendra dipimpin doa teman-temannya. Siap, Bapak. Mari teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, agar berkah kita berdoa. Tangan diangkat, berdoa mulai. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya Allahu Akbar. Aduh. Baik anak-anak. Baik anak-anak, capek ya, ngantuk ya? Ngantuk, Pak. Sedikit, Pak. Boten, Ya. Pak. Saya nunggu pelajarannya Pak Oki dari tadi, Pak. Wah, mantap ini Deopa ini ya. Terus semangat seperti itu, Nak. Ya, dengan semangat dan tekun itu awal dari kesuksesanmu nanti. Oke, anak-anak, kita masuk ke materi. Baik, di sini Oki akan mempresentasikan tentang materi yang akan kita pelajari. Baik, sudah muncul anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. materi yang akan kita pelajari kali ini sama seperti materi minggu yang lalu. Mbak Evi, kemarin kita belajar apa coba? Ayo. Lupa Pak Guru. Waduh. Bahaya nafsa, Pak. Mas saya masih ingat. Tapi bolos, Pak, Wah, kemarin, pinter. Pak. Wah, pinter Mas Jarmoko ini ya. Masih ingat pelajaran yang lalu, yaitu tentang apa, Mas Jarmoko? Bahaya nafsa. Ingat saya, Pak. Oh, iya, benar. Jadi materi yang kita pelajari itu bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Jadi untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang bahaya narkoba. Jadi anak-anak, kemarin untuk tugas kelompoknya sudah Pak cek, dan alhamdulillah untuk tugas bahaya rokok sudah dikumpulkan semua dan alhamdulillah bagus-bagus dan lengkap hasil analisanya. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang bahaya narkoba. Nah, ini di sini ada fakta-fakta narkoba di Indonesia. Anak-anak, di sini ada gambar, ada 3 gambar. Kelihatan? Iya, Pak. Nah, Jam di istirahat sini iku. ada siswa yang sekarat, ya. Kemudian ada apa ini anak-anak? Gambar yang tengah ini? Pak Nggak polisi, tahu, Pak. Wah, Polisi, ditangkap. Ya, Pak polisi nih ya. Kemudian gambar yang ketiga ini apa anak-anak? Juga Pak polisi sama ada bungkusan. Ah, bungkusan. Tukang pos, Pak, itu tukang pos. Kira-kira bungkus permasalahan ini dari fakta tentang narkoba atau masalah narkoba di Indonesia. Mungkin kalian punya pengalaman di sekitar rumahmu tentang apa tetanggamu atau mungkin keluargamu yang terkait dengan masalah narkoba. Mungkin ada di sekitar lingkunganmu. Ayo, mungkin ada. Siapa? Bisa disampaikan di sini. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak.
Kemarin Wah. tetangga saya keracunan kecubung itu narkoba juga bukan, Pak? Wah, kecubung ya. Bagus, Mas Asta. Nah, kecubung itu ya, kecubung. Orang Dia ngomongnya nggak jelas, Pak. Jadi wawa gitu sama nggak jelas itu, Pak. Itu berarti Mabuk, narkoba. Pak, mabuk. mabuk. Baik. Nah, dari situ itu bisa disimpulkan ya bahwa kecubung itu mengandung bahan adiktif. Nah, nanti kita jelaskan, jelaskan apa itu zat adiktif. Ya, baik anak-anak. Iya, Pak. Ya, baik anak-anak. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menjelaskan bahaya nafsa dan obat berbahaya lainnya bagi tubuh dengan baik dan benar. Kemudian dapat menganalisis bahaya dan upaya pencegahan faktor-faktor yang mempengaruhi dan deteksi dini penggunaan nafsa dengan baik dan benar. Kemudian dapat mengkampanyekan gerakan anti narkotika, zat adiktif dan obat berbahaya lain terhadap kesehatan tubuh. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini. Narkoba itu merujuk pada narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lain. Narkoba telah menjadi candu bagi banyak orang, mulai anak hingga dewasa. Jadi candu ini, apa itu candu? Ada yang bisa mengartikan candu itu apa? Ayo. Ketagihan, Pak. Wah, pinter Mas Jarmoko. Nah, anak-anak, Oki kasih pertanyaan seperti ini harus aktif. Kalau tidak aktif, kalian tidak akan mendapatkan nilai. Oki nilai keaktifan kalian dari kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Oki. Ya, oke. Lanjut ke materinya. Iya, Pak. Pemerintah menyatakan narkoba sebagai musuh utama. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah menyatakan perang kepada narkoba. Jadi narkoba ini harus diperangi karena menghancurkan generasi bangsa. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, next, lanjut. Mengapa narkotika ini dicap berbahaya? Nah, Oke mau tanya sekarang sama Mas Piopa. Mas Piopa? Nah, Pak. Oke sekarang mau tanya. Jadi yang lain teman-temannya juga harus mempersiapkan dari pertanyaan seperti ini. Dari pertanyaan Oke ini. Mas Piopa, kenapa narkoba itu dicap sebagai obat berbahaya? Ayo. Ayo, mungkin. Tahu, Pak. Mungkin Mas Asta. Mungkin ayo bisa membantu Mas Piopa. Ditangkap polisi, Pak. Ditangkap polisi masuk penjara. Oh, itu akibatnya kalau jadi mengedar. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa narkoba ini dicap sebagai obat yang berbahaya? Ayo. Karena keracunan, Pak. Tadi katanya Pak Niko tadi, Pak, adiktif tadi, Pak. Ya. Tadi kan pengalamannya Mas Asta kan tetangganya ada yang kena itu makan kecubung. Iya, kecubung, Pak. Efeknya apa? Pak. Oh iya, jadi jelek, Pak. Wajahnya gini-gini, Pak. Iya, bisa jadi gila, bisa jadi linglung. Nah, seperti itu ya. Coba Pak Anis, ayo. Kenapa dicap sebagai obat berbahaya? obatnya orang gila tadi, Pak. Oh, ya itu kan untuk pengobatan, ya. Jadi apa ya? Kalau untuk pengobatan itu takarannya itu sudah pasti diatur oleh dokter seperti itu. Nah, kenapa? Ayo, kenapa ini narkoba ini bisa dicap sebagai obat berbahaya? Mungkin Bikin kecanduan, Pak. Mas Zainal. Wah, pinter ini. Siapa ini yang jawab ini barusan ini? Oh, Mas Dwi Jatwiko ini ya? Oh, ya, Pak. Pinter. Bagus. Bagus. Karena menimbulkan kecanduan, ya.
Kemudian siapa lagi? Buat Mbak mabuk, Evi. Pak. Obat mabuk, ya bisa memabukkan, pinter Mas Yasin. Ya, baik. Dari sini kita simpulkan tentang bahaya narkoba. Jadi nafsa itu bersifat psikotropik dan psikoaktif yang mempunyai pengaruh terhadap saraf manusia. Jadi yang diserang itu sarafnya anak-anak. Narkotika umumnya digunakan sebagai pengurang rasa sakit atau nama lainnya analgesik, nama kedokterannya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit. Efek samping dari narkotika adalah munculnya pengaruh pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Oleh karena itu, biasanya obat-obatan tertentu digunakan sebagai terapi gangguan psikiatrik dan di dunia kedokteran. Nah, seperti itu. Zat adiktif adalah zat bila dimakan akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Yang zat adiktif yang bukan termasuk narkotika psikotropika adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Nah, di sini. Jadi zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika merupakan zat yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Contohnya ada pada teh dan kopi. Nah, ini penyebab penyalahgunaan nafsa. Nah, yang pertama ada rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang pecandu mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi atau seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan atau kerabat. Jadi intinya ini orang yang menggunakan nafsa ini biasanya orang yang jauh dari agama anak-anak. Jadi lari ke obat. Jadi larinya ke narkoba seperti itu. Undang nomor 22 tentang narkotika. Ini anak-anak. Ini akibat dari pengedar narkoba. Jadi mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Nah, ini hukuman untuk pengedar narkoba, pengedar dan pemakai. Jadi, anak-anak, jauhi narkoba, hidupmu akan lebih berharga dan bahagia. Nah, ini dampak dari narkoba, anak-anak. Nah, wajahnya ini gimana ini? Menakutkan, Pak. Ini karena pemakai ini, anak-anak. Apa kalian mau seperti ini? Enggak, Pak. Makanya jauhi narkoba. Oke. Untuk tugas selanjutnya, tadi mau kirimkan materi LKPD juga. Di situ ada sebagian materi rangkumannya. Nah, kalian kerjakan LKPD-nya, kemudian kumpulkan di sekolah, atau bisa juga difoto nanti masukkan ke kantong Google Form. Jadi bisa lewat situ juga anak-anak. Ya, dari tugas LKPD-nya. Nah, untuk tugas kelompoknya, kalian kan sudah dibagi menjadi beberapa kelompok sama Poki, 8 kelompok. Kalian membuat poster. Nah, di poster itu ada kriterianya. Ya, jadi membuat poster jauhi narkoba. Di situ di LKPD-nya juga sudah jelas. Ya, di LKPD-nya yang Poki kirimkan sudah jelas. Di situ ada kriterianya. Jadi kayak sesuai dengan temanya, terus gambarnya, pemilihan kata-katanya. Katanya yang harus bisa membuat orang tertarik untuk menjauhi narkoba, seperti anak-anak. Jadi seperti yang tadi Poki contohkan, jauhi narkoba, hidupmu akan bahagia. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh kamu kata-kata dalam poster. Kamu buat gambarnya terserah kamu, tergantung imajinasinya kamu. Baik, dari sini bisa kita simpulkan tentang bahaya narkoba. Mungkin dari Mas. Ya, Pak. Ya. Bahaya narkoba, berarti kita harus menjauhi narkoba tersebut, Pak, karena bisa menyebabkan kecanduan, Pak. Oh ya, benar ya. Baik, seperti itu anak-anak. Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan? Ya.
Nanti lewat WA aja Pak, kalau yang kurang jelas Pak. Terima kasih. Oh ya, baik. Oke, siap 24 jam kalau kalian mau tanya tentang tugas kalian atau ada materi yang kurang mengerti. Ya, jadi atau kalian mau datang ke rumahnya Pak Oki atau mau kamu WA Pak Oki, jadi Oki siap untuk mengajari kamu. Ya, baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik, kesimpulannya kalian sudah mengetahui tentang bahayanya narkoba, kemudian efeknya yang ditimbulkan, kemudian cara pencegahannya seperti apa, kalian sudah ketahui. Di situ di materinya sudah mau kirimkan semuanya, kalian bisa baca kembali, kemudian tugasnya kerjakan. Baik anak-anak, selalu jaga kesehatan. Ya, karena musim ini masih musim COVID-19, jadi terapkan 5M. Ya, jadi jangan lupa cuci tangan. Ya, jadi jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Ini jaga jarak. Jaga jarak itu bukan cuma di luar, sesama anggota keluarga juga jaga jarak. Kemudian jauhi kerumunan. Ya, nggak usah jalan-jalan dulu. Kemudian mengurangi mobilitas, tidak usah mudik, bilang sama orang tuanya juga, ya, tidak boleh kemana. Oke, akhiri pertemuan kali ini, jangan lupa dikerjakan, salam kepada orang tua kalian. Baik, bisa ditutup oleh teman kalian tadi siapa yang aktif? Oh, Mas Hasta. Mas Hasta bisa tutup kembali, monggo. Ya, Pak. Terima kasih Bapak atas pelajarannya hari ini. Mari teman-teman kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat siang ya. Langsung istirahat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Baik.